Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali di channel kita Manufaktur Asik UST 13. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses manufaktur mengenai mesin milling, yaitu pada proses fast cutting dan side cutting. Baiklah, langsung saja simak video ini sampai selesai, guys. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Nur Rifai dengan NIM 2018-012-055, kelas Praktikum Manufaktur UE. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau atau cutter berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja ini terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Kemudian di sini prinsip kerja pada mesin milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada poros mesin milling. Pada proses milling terdapat dua golongan utama, yaitu yang pertama fast cutting dan yang kedua side cutting. Fast cutting adalah proses pemotongan pada sudut material setelah milling cutter. Ini berguna untuk memotong lapisan yang rata pada material atau media kerja dan memotong rongga yang datar dan dalam. Pemotongan ini menggunakan sisi potong bagian depan atau face dari alat potong atau cutter. Kemudian yang kedua yaitu side cutting. Side cutting ini pemotongan menggunakan sisi potong bagian samping atau side dari alat potong atau cutter. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melati Sukma. Nomor induk mahasiswa 2018-012072, kelas Teknik Industri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis dan fungsi pisau fris. Yang pertama adalah pisau fris mantel. Pisau fris jenis ini digunakan untuk mengefris bagian yang lebar dan rata seperti baja dan logam. Yang kedua adalah pisau fris sudut. Pisau ini umumnya memiliki sudut 30, 45, 60, dan 90. Menurut jumlah sisi sudutnya, ada yang memiliki sudut tunggal dan sudut ganda. Pisau ini digunakan untuk membuat alur yang memiliki sudut sesuai dengan sudut pisau yang digunakan. Yang ketiga, pisau ekor burung. Pisau fris ini digunakan untuk mengefris alur pasak pada poros. Yang nomor 4, pisau fris alur melingkar. Pisau ini digunakan untuk membuat profil menyerupai ekor burung. Pada umumnya memiliki sudut 30, 45, dan 60 derajat. Yang kelima ada pisau fris sisi dan muka. Pisau fris yang memiliki mata sayat pada sisi muka dan samping biasanya digunakan untuk mengefris alur pada permukaan benda kerja. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, NIM 2018-012-065. Baiklah, di sini terdapat benda kerja yang dinamakan dengan mini extruder. Nah, mini extruder ini memiliki 3 part atau komponen. Yang pertama yaitu upper press, yang kedua housing press, dan yang ketiga bottom press. Untuk yang kita bahas saat ini yaitu tentang fast dan side cutting. Dan di sini part yang termasuk yaitu upper press. Untuk upper press yang kita bahas terdapat pada gambar sebelah kanan. Untuk pengerjaan pada part tersebut menurut saya lebih menggunakan fast cutting. Dan yang di flash yaitu yang terdapat tanda panah yaitu sebelah kiri dan kanan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riki Novan Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2018-012-081,
Saya berasal dari Teknik Industri B. Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan face cutting pada mesin milling. Terus simak videonya. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah. Cekidot videonya. Langkah pertama seperti biasa kita lakukan setting mata pahat. Kita lakukan secara hati-hati dan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah proses milling. Lakukanlah proses milling dengan hati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Dan jangan lupa juga berdoa. Sembari menunggu proses milling, saya akan menjelaskan milling muka. Seperti yang saudara lihat, ini adalah proses milling muka atau face milling. Milling muka merupakan proses di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di milling. Nah, ini perbedaan dengan slide milling dan face milling. Selanjutnya ada berbagai macam atau jenis-jenis milling muka. Yang pertama adalah milling muka konvensional. Yang kedua, proses milling muka sebagian. Yang ketiga, end milling. Yang keempat, milling bentuk atau milling pulau. Selanjutnya, milling kantong. Dan yang terakhir adalah milling kontur permukaan. Jangan lupa teman-teman teknik semua, jika kita ingin melakukan pekerjaan apapun, selalu utamakan keselamatan dan jangan lupa berdoa. Bekerja secara berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan apapun itu. Dan jangan lupa memakai alat pelindung diri yang sesuai untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nikma Wahyu Nurdaningsih, NIM 2018-012-075, kelas praktikum Prosman E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang side cutting pada mesin milling. Side cutting merupakan pengofresan di mana alat potong menyayat sisi tepi benda kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah side cutting. Yang pertama, persiapkan peralatan yang dibutuhkan dan pastikan ukuran benda kerja yang akan di-freeze dengan memahami gambar kerja. Sebelum melakukan pengofresan, benda kerja harus tahu berapa ukuran yang akan di-freeze. Kemudian yang kedua, memasang pahat yang akan digunakan pada proses freeze dan mengatur putaran spindle. Yang ketiga, menempatkan benda kerja yang akan di-freeze pada meja kerja. Pastikan benda kerja sejajar agar ukuran sama besar. Selanjutnya, mencari titik nol dan melakukan pemakanan untuk masing-masing sisi. Berikan coolant sebagai pendingin pada saat pemakanan. Yang kelima, atur ketebalan pemakanan. Yang terakhir, pastikan ukuran benda kerja yang telah di-freeze sesuai dengan gambar kerja. Bersama saya Dedi Yulian, kembali bertemu lagi. NIM saya sebagai berikut dan pada kesempatan mengenai proses pemotongan side cutting. Yang mana pemotongan side cutting ini merupakan pemotongan menggunakan sisi potong bagian samping atau set dari alat potong atau cutter. Nah, pertama kita pasang terlebih dahulu cutternya dan kita setting. Selanjutnya pada pemotongan side cutting ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemotongan konvensional, yaitu pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Kemudian yang kedua adalah pemotongan climbing, yaitu seperti kita lihat pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong
atau cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau feeding. Nah, jadi pada pemotongan set cutting ini dibedakan menjadi dua pemotongan. Nah, kita lihat pada pemotongan set cutting ini benda kerja mengenai atau dimakan oleh bagian samping dari alat potong. Jadi seperti itu teman-teman mengenai pemotongan set cutting. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada masukan ataupun koreksi, bisa komentar di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Semoga kita selalu sehat. Sekian, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.